Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayani. Saya berstatus sebagai mahasiswi di Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Indonesia sekarang merupakan salah satu negara yang terkena dampak dari COVID-19. Nah, ternyata dampak tersebut berpengaruh besar terhadap masyarakat yang berpendudukan di Indonesia. Contohnya yaitu salah satunya di bidang pendidikan dan juga bidang pekerjaan yang selama ini dilakukan oleh masyarakat di Indonesia, di mana dulunya kita melakukan setiap kegiatan itu dengan leluasa. Namun sekarang karena adanya dampak dari COVID-19, semua kegiatan dibatasi. Contohnya sendiri saya, yaitu yang sedang melanjutkan perkuliahan, harus melakukan belajar mengajar melalui media sosial. Contohnya seperti WhatsApp, seperti Google Meet dan Google Classroom. Contoh lain dari dampak COVID-19 di Indonesia membuat universitas yang ada di Indonesia mengadakan webinar secara gratis. Salah satunya yaitu Universitas Diponegoro yang akan saya bahas untuk beberapa menit ke depannya. Universitas Diponegoro mengadakan webinar dengan menyusun tema Dinamika Air Landu dan Upwelling di Perairan Indonesia. Di mana setelah saya menonton video tersebut, terdiri dari 4 layout. Yang pertama, apa sih itu upwelling? Yang kedua, bagaimana upwelling bisa terjadi? Yang ketiga, mengapa kita perlu mempelajari upwelling? Bagaimana keadaan upwelling di Indonesia? Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan di poin yang pertama, yaitu apa sih itu upwelling? Nah, upwelling merupakan proses kenaikan air laut dari lapisan yang awalnya di lapisan terdalam menuju ke permukaan. Kita semua pasti pernah ke laut kan? Nah, upwelling biasanya terjadi dengan air laut yang pada awalnya berada di lapisan terdalam itu akan menuju ke bagian permukaan laut. Nah, air laut yang berada di dasar laut memiliki salinitas yang sangat tinggi, juga kaya akan nutrien, dan suhunya yang lebih dingin akan naik ke permukaan. Maka ketika hal tersebut terjadi, disitulah upwelling sedang terjadi. Untuk poin kedua, yaitu bagaimana sih upwelling itu terjadi? Nah, penyebab dari terjadinya upwelling itu bisa dari berbagai macam. Nah, salah satunya dipengaruhi oleh adanya angin. Mengapa? Karena angin yang bertiup, yang berhembus di atas perairan itu membuat air yang berada di bawahnya naik ke atas dan menuju ke permukaan. Akan tetapi, air tersebut tidak akan mengikuti arah angin yang bertiup, dia akan berbelok ke kanan untuk di bagian utara. Dia akan berbelok dan kemudian akan terjadi ruang kosong di situ. Nah, setelah adanya ruang kosong, nanti air laut yang awalnya itu berada di bawah di dasar laut akan naik dan mengisi kekosongan tersebut. Nah, upwelling itu sendiri dapat terjadi pada dua tempat, yaitu yang pertama pada tempat yang memiliki garis ekuator dan pada tempat yang tidak memiliki garis ekuator. Nah, poin ketiga yaitu mengapa sih kita perlu mempelajari upwelling? Nah, upwelling sangat perlu kita pelajari dan juga sangat penting kita pelajari. Mengapa? Karena kita sama-sama mengetahui bahwa produktivitas perikanan dan juga plankton itu sangat berkaitan dengan upwelling. Nah, mengingat juga Indonesia yang saat ini masih tergolong ke dalam negara yang berkembang, banyak sekali masyarakat diantaranya yang bekerja sebagai nelayan, terutama masyarakat yang berpendudukan di bagian pesisir pantai. Nah, maka dari itu kita sebagai masyarakat yang
yang bertempat tinggal di negara berkembang sangat penting mempelajari upwelling tersebut. Nah, upwelling juga sudah terjadi di beberapa daerah lainnya, yaitu di Laut Banda, Laut Halmahera, dan juga Sulawesi Utara. Nah, pembahasan terakhir yaitu tentang Arlindo atau Arus Lintas Indonesia, di mana Arlindo juga sangat penting untuk kita ketahui dan kita pelajari. Nah, mengapa penting? Karena laut Indonesia itu memiliki keterkaitan dengan laut di negara lainnya. Maksudnya airnya itu akan mengalir ke laut-laut di negara lainnya. Maka oleh sebab itu perlu kita jaga laut Indonesia agar tetap terjaga kebersihannya, kelestarian, dan juga nutrien yang terkandung di dalam laut tersebut. Maka dari penjelasan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa Arlindo itu sangat memiliki pengaruh terhadap sirkulasi laut. Nah, keberadaan Arlindo juga sangat berpengaruh terhadap iklim dan distribusi ikan serta nutrien lainnya. Nah, cukup sekian ringkasan dari saya tentang dinamika Arlindo dan upwelling di perairan Indonesia. Semoga bisa menambah wawasan untuk kita semua. Dan untuk teman-teman yang sudah bersedia menonton video ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan jika ada salah-salah kata dalam rangkuman saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.